Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari ini kita bisa bersilaturahmi ya Ibu Bapak dalam rangka kegiatan diskusi visi dan pasca hari sekolah oleh Pak Agung, sekaligus juga nanti di sesi berikutnya dan rencanakan akan melaksanakan diseminasi disiplin positif yang akan dilakukan oleh Pak Agung maupun Pak Atik. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah SAW. Semoga kita menjadi salah satu umat beliau yang satu hari nanti mendapatkan sama. Pertama yang saya hormati Pak Asep, dalam hal ini mewakili Pak SMA di 2 Kota Depok. Terima kasih Bapak yang sudah berkenan hadir dan mendampingi kegiatan calon guru pemula angkatan 10. Kebetulan saya dalam hal ini bertugas mendampingi Pak Agung khususnya. Terima kasih juga untuk Ibu Pak Buju yang hari ini hadir berkolaborasi untuk mendukung kedua CGP ini dalam menyelesaikan pendidikan guru penggerak selama 6 bulan. Mudah-mudahan mereka bisa lulus dan bisa menjalankan seluruh tugasnya sesuai dengan yang diinginkan. Di sini kita memang penting untuk berkolaborasi ya Ibu Bapak, karena salah satu hal yang sangat diminta atau diinginkan dari para guru penggerak adalah kemampuan berkolaborasi untuk menggunakan pendidikan Indonesia lebih maju lagi, terutama menuju generasi emas di tahun 2045. Nah, hari ini ada 2 agenda. Mohon izin, mungkin nanti Ibu Bapak akan lebih lama dari waktu yang harusnya melakukan aktivitas, di nomor kesediaannya untuk menyimak dan meresapi apa yang nanti disampaikan oleh Pak Agung maupun Pak Rudi di kegiatan KPI 2 dan juga nanti diseminasi di saya juga mohon izin mungkin Bapak untuk meminta dukungannya untuk para calon guru. Itu saja mungkin Bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas dukungannya. Sekarang setelah ini kita lanjut mungkin mendengarkan apa yang arahan dari Pak Asep sebagai wakil dari Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur ya Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam yang kami hormati atas Bupati Hasanah ya, sebagai pengajar praktik yang kesehariannya sebagai pengawas di KCD wilayah 2 yang sekolah binaan itu di SMK ya. Yang kami hormati juga Bapak Ibu ya, CGP ya, Pak Agung, Pak Taufik, yang kami hormati juga Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Kegiatan hari ini kami dalam sekolah ya, saya mewakili kepala sekolah tentu saja sangat mendukung ya Pak Ibu. Karena apa? Karena memang dengan adanya guru penggerak di sekolah tuh tentu saja sekolah memiliki harapan bahwa nantinya bisa membawa sekolah itu menjadi lebih baik lagi. Hari ini di SMA 2 dibandingkan dengan sekolah negeri yang lain, jumlah guru penggeraknya atau rasio guru penggeraknya masih sangat minim, ya. Tercatat baru 2 yang menjadi guru penggerak dan saat ini 2 menjadi CGP, sehingga mudah-mudahan ini menjadi trigger bagi bapak dan ibu yang hadir untuk juga ikut ya ketika nanti ada rekrutmen. Nah,
Kenapa? Karena dengan guru penggerak jenjang karir Bapak dan Ibu salah satunya tentu saja bisa ada prospek yang lebih baik. Seperti informasi, guru penggerak yang baru saja lulus belum lama, angkatan 8, ikut uji kom pengawas, langsung lulus Bapak dan Ibu. Ya, karena apa? Karena kebutuhannya juga sangat besar ya. Ada dari SMA 1 Pak Teguh, ada dari SMA 7 Bu Susi, ada satu lagi Pak Beni dari SMA 10 ya. Itu baru lulus belum lama, udah langsung ikut uji kom ya, dan ternyata lolos ya, walaupun prosesnya mungkin Bu masih agak panjang ya Bu ya, mungkin ya, tapi sejauh ini kan sangat cepat ya Bu ya, dari GP langsung jenjang karirnya kan pengawas adalah jabatan fungsional tertinggi untuk guru ya. Lompatannya mungkin mereka tidak pernah bayangkan. Oleh karena itu saya ingin Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan pagi hari ini juga bisa termotivasi ya. Jadi saat ini seandainya ada pembukaan guru penggerak yang akan nanti, karena nantinya juga sekolah akan terbantu ya dengan kehadiran guru penggerak dan juga tetap semangat ya bagi Pak, tapi karena yakin tugas dan tanggung jawab sekolah ini juga sudah berat gitu ya, banyak aktivitasnya, ditambah lagi dengan guru penggerak, ditambah lagi dengan mungkin menjadi wali kelas, jadi mungkin manajemen waktu juga sangat penting agar bapak-bapak semuanya bisa sukses sampai dengan nanti ditetapkan kukuhkan menjadi guru penggerak ya. Saya kira itu, dan mohon maaf Bu apabila ada penyebutan kami yang masih kurang ya. Inilah SMA Negeri 2 dengan segala keterbatasannya. Saat ini ada 2 yang terpenting yang juga bersamaan dengan ini gitu ya. Sehingga mohon maaf kalau mungkin pesertanya juga tidak terlalu banyak karena kami tarik menarik nih. Ada yang tarik ke BPDB, ada yang tarik ke SHT gitu. Ada juga yang ditarik ke kegiatan-kegiatan. Tapi apapun itu kami selaku manajemen dari SMA Negeri 2 itu mendukung penuh ya. Saya sampaikan ke Pak Apung, Pak Topik kalau ada apa-apa WA saya, nanti saya infokan di grup ya, sehingga guru-guru atensinya bisa lebih besar lagi gitu ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi silakan Bapak dan Ibu bisa menyimak kegiatan ini, yakin sekali banyak hal positif yang bisa kita ambil dari kegiatan ini. Dan mohon Bu, mungkin saya tidak bisa sampai dengan selesai ya. Nanti saya akan mobile saja kalau akan diperlukan Pak di mana saja, karena di PPDB juga lumayan berdampak. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Asep. Dengan kehadiran Pak Asep ikut pembukaan episode itu sudah menghormati kami di program guru penggerak sudah menyempatkan menyapa kami dan memberikan dukungan sepenuhnya untuk kegiatan ini. Dan jika memang Pak Asep nanti ada hal yang harus dilakukan lagi, silakan lanjutkan aktivitas itu. Mungkin Ibu Bapak yang hadir ya. Sayang Bu presentasinya ya, disimak. Maaf Bu Madam. Ya, nanti bisa ada banyak informasi baru mungkin yang nanti betul akan men-trigger Ibu Bapak untuk ikut gabung bersama beliau berdua di mengikuti program ini. Untuk selanjutnya mungkin Pak Bung boleh masuk ke aktivitas. Ya, silakan. Nanti kalau ada apa-apa saya kesini lah mobile. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan membahas tentang diseminasi disiplin positif. Ya, tapi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya pasti udah kenal ya, Taufik. Kebetulan pada waktu ini atau sedang berlangsung
CGP angkatan 10. Mudah-mudahan nanti teman-teman juga bisa gabung ya di angkatan berikutnya kalau juga sudah buka pendaftaran. Baik, di sini ada Bapak Ibu. Perubahan tidak terjadi pada kaki yang diam. Ini sangat luar biasa sebenarnya ya. Kita bisa pahami sendiri ya. Jadi artinya kita harus tetap bergerak ya. Terus bergerak, tergerak dan menggerakkan ya. Ya, bergerak, tergerak dan menggerakkan. Salam lagi Bapak Ibu. Berikutnya pada kesempatan kali ini agenda kita ada beberapa yang akan saya paparkan. Yang pertama pembukaan tadi sudah ya. Kemudian ada kesepakatan belajar atau dengan kesepakatan kelas ya. Ada lagi pemaparan materi, itu nanti pemaparan inti-inti yang akan kita bahas atau saya paparkan. Kemudian yang keempat ada nanti tanya jawab atau refleksi dari Bapak Ibu setelah kita diskusi hari ini atau pertemuan hari ini ya. Baik, selanjutnya ini kesepakatan kegiatan untuk hari ini. Yang pertama ada tepat waktu. Tadi saya memang mengundang Bapak Ibu sesuai jam sekarang ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah datang pada undangan hari ini. Kemudian yang kedua, saling menghargai pendapat ya. Jadi nanti kalau ada teman-teman atau Bapak Ibu yang sedang mengajukan pertanyaan, dimohon untuk satu-satu ya. Kita saling menghargai pendapat teman-teman yang lain. Yang ketiga ada aktif dalam bertanya. Jadi dalam diskusi kali ini saya berharap ke Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau yang mau disampaikan, silahkan disampaikan saja ya. Yang keempat, diikuti sesi kegiatan dengan perasaan gembira ya. Jadi kita jangan tegang ya, santai aja gitu, gembira dan bahagia. Oke? Baik, selanjutnya nah, dalam materi disiplin positif ini ada beberapa aspek yang akan kita bahas. Yang pertama nanti ada perubahan paradigma pendidikan ya. Yang kedua ada disiplin positif. Ketiganya ada motivasi perilaku manusia. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia ya, sini maksudnya ya. Kemudian ada posisi kontrol atau restitusi kita sebagai guru. Ada juga keyakinan kelas dan terakhir itu segitiga restitusi. Baik, ini ya yang tadi perubahan paradigma ya. Kita awali dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu mungkin tahu Ki Hajar Dewantara ini siapa? Enggak tahu? Pendidikan. Apa? Menteri Pendidikan? Pendidikan. Bapak Pendidikan Indonesia ya. Iya. Beliau ini memang terkenal ya dengan filosofinya yang sangat luar biasa. Sampai sekarang ini masih kita gunakan ya filosofinya itu, masih kita terapkan dalam kegiatan belajar mengajar ya. Dimana menurut beliau pendidikan itu adalah gerbang utama untuk menjadi manusia yang seutuhnya secara lahir dan batin ya. Memang dia ini kata-katanya memang luar biasa. Yang pertama itu pendidik ibarat petani. Maksudnya apa ini menurut Bapak Ibu? Pendidik itu sebagai petani. Mungkin ada yang bisa mengeluarkan pendapatnya. Saya Pak. Ya, silakan. Ya, jika diibaratkan pendidik itu adalah sebagai petani, kalau kita analogikan petani itu kan mulai dari kegiatan menanam benih, menanam benih, kemudian merawat tanaman itu supaya menjadi tumbuh, gitu ya, tumbuh dari kecil, kemudian tumbuh menjadi yang lebih besar, menjadi pohon yang rindang, kemudian sampai dengan menghasilkan buah yang bagus atau manis gitu. Nah itu pun yang harus kita lakukan sebagai pendidik, bagaimana kita memupuk nilai-nilai positif pada peserta didik kita, ya nanti mereka akan berkembang nilai-nilai positifnya sampai dengan mereka nanti bisa berperilaku positif begitu, baik di antar warga sekolah ataupun nanti ketika mereka setelah lulus di masyarakat begitu. Terima kasih, hebat ya.
Jadi ibarat petani itu memang di mana benih siswa itu kita ibaratkan benih ya, di mana kita harus pupuk, kita jaga, kita rawat gitu sampai mereka nanti kita antarkan ke gerbang masa depan selanjutnya gitu atau ke tingkat selanjutnya. Kemudian ada yang kedua, menuntun, bukan menuntut. Ya, selama ini kita sebagai guru kebanyakan menuntut siswa ya. Padahal itu menurut beliau itu tidak diperbolehkan gitu atau tidak dianjurkan. Kita harus menuntun siswa itu, membimbing, mengarahkan gitu. Jadi kita tidak boleh menuntutnya harus begini begitu ya, harus pokoknya seperti itu ya. Sebenarnya kita harus menuntun, bukan menuntut siswa. Kemudian yang ketiga, menghamba pada murid. Ada yang tahu ini? Menghamba pada murid. Ini mungkin istilah baru bagi kita ya. Jadi menghamba pada murid ini kita itu memang harus bisa memahami murid dari segi karakter gitu, dari segi kebutuhannya juga gitu. Kemudian yang keempat ada bukan tabula rasa ya. Jadi filosofi yang keempat itu bukan anak itu bukan tabula rasa. Sampai di sini ada yang mau tabula rasa mungkin ada yang bisa bantu mungkin ibu yang di belakang. Nanya Ya, saya. silakan. Ya, anak bukan tabula rasa itu mungkin maksudnya ya, artinya anak itu bukan kita apa gimana? Kertas putih kosong. Ya, kertas putih, bukan kertas putih kosong. Iya, jadi mereka sudah ada goresan-goresan gitu. Nah, kita lah yang menebalkan goresan-goresan itu. Goresan-goresan itu adalah hal-hal positif yang mereka bawa dari rumah, yang karakter mereka bawaan positif. Nah, begitu. Nah, itu yang harus kita tebalkan gitu. Misalkan anak dari rumah udah punya perilaku sikap yang jujur. Nah, di sekolah harus makin jujur lagi gitu. Jadi menebalkan goresan-goresan tipis begitu. Bapak ini ya. Bukan tabula rasa dari anak itu sebenarnya sudah mempunyai bekal gitu ya. Cuma kita bisa menyebarkan lagi di sekolah atau di lingkungan sekolah. Selanjutnya ini perubahan paradigma pendidikan berikutnya yang tadinya ya kita selalu berpusat pada guru ya, itu dalam proses pembelajaran ya. Harusnya paradigma itu yang terbaik itu berpusat pada murid ya. Apakah selama ini Bapak Ibu sudah melaksanakan ini di kelas? Kita jujur dari hati aja ini. Belum ya? Cuma mungkin sudah pernah gitu ya. Mungkin nanti ke depannya bisa kita terapkan ya yang ini. Kemudian yang kedua ada mendorong murid belajar aktif dan bermakna. Sudah. Alhamdulillah ya sudah. Oke, yang ketiga membangun sikap dan perilaku. Sudah. Ya, jadi ini sangat penting ya. Ini yang paling utama gitu. Sikap dan perilaku itu paling utama dalam kehidupan sehari-hari maupun di sekolah. Jadi kita memang harus bisa membentuk karakter ataupun sikap siswa kita ke anak-anak yang lebih baik. Misalnya jujur, disiplin, tanggung jawab gitu. Ya. Saya di sini mungkin silakan ada yang mau ditanyakan. Tidak Pak, Nah ini dia disiplin positif ya, yang akan kita bahas lagi. Ada kolaboratif ya. Jadi dalam disiplin positif itu kita menemukan ada kolaboratif ya, saling berkolaborasi. Ya, berkolaborasi ya. Mungkin selama ini kita masih kurang ya dalam berkolaborasi, apalagi antar guru gitu. Ini harus kita bangun ya, bangun ke depannya biar sekolah kita lebih maju dan lebih baik. Oke, kemudian motivasi internal ya. Motivasi internal ini motivasi dari diri kita gitu.
bagaimana kita bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat atau mungkin ke arah yang lebih baik ya. Dari dalam diri kita dulu kita mulai, yaitu yang motivasi internal. Kemudian orientasi pada solusi ya, apa ini? Dia berorientasi pada pemecahan Masalah gitu ya. masalah. Jadi kita kalau ada masalah itu kita harus pecahkan sama-sama gitu ya. Kita diskusikan dalam suatu forum mungkin atau bisa memecahkan masalah itu dengan baik ya. Kemudian ada pengembangan karakter ya. Selanjutnya keterampilan hidup ya. Jadi keterampilan hidup itu memang macam-macam ya. Ada keterampilan apa? Hah? Ya, soft skill. Soft skill, misalnya soft skill ya. Terus apalagi? Ya, soft skill itu maksudnya anak-anak harus kita kita bekali gitu ya. Soft skill yang mungkin mereka tidak dapatkan di ruang-ruang kelas begitu, dan bisa kita asah di luar kelas gitu kan. Ya, jadi keterampilan hidup itu salah satunya soft skill di mana di luar kelas kita bisa membekali mereka seperti misalnya ekskul ya. Betul. Ekskul apa yang mereka minati kita arahkan dan kita bimbing mereka untuk memiliki soft skill sesuai dengan yang mereka inginkan ya. Ada juga peningkatan harga diri, ini lebih penting juga ya. Jadi harga diri itu memang tak ternilai gitu ya. Iya kan? Tapi kalau ada harga gitu ya, harganya kan biasanya ada nilainya gitu ya. Cuma ya itu ya itu yang penting. Baik, untuk selanjutnya, nah ini perbedaan disiplin dan hukuman. Apakah selama ini kita sudah bisa membedakan disiplin dengan hukuman? Belum, Pak. Belum. Nah ini saya paparkan ya, saya bacakan. Untuk disiplin itu biasanya kita memberikan anak itu alternatif yang bersifat positif ya. Jadi kita arahkan mereka atau memberikan mereka alternatif agar mereka memiliki sifat positif gitu. Kemudian kalau di hukuman itu biasanya memberitahu murid apa yang tidak boleh dilakukan tanpa kita menjelaskan ya. Kita langsung menghukum mereka mungkin gitu tanpa kita tanya dulu mengapa mereka melakukan hal seperti itu. Kemudian ada juga mengajarkan anak, kalau disiplin ya, mengajarkan anak untuk memahami alasan dari sebuah aturan sehingga nanti mereka bisa menginternalisasikan dan mengikuti secara sadar ya. Jadi itu disiplin yang kedua. Yang ketiga itu fokus pada perilaku anak dibanding kepribadian anak. Jadi kita memang fokus ke perilakunya bukan kepribadiannya. Itu yang disiplin. Kemudian yang keempat, menerima kesalahan atau pelanggaran sebagai kesempatan untuk belajar. Ya, jadi kalau mereka melanggar aturan, misalnya tata tertib di sekolah, kita itu jangan kasih hukuman begitu saja gitu ya. Mereka itu memang harus menerima kesalahan dan atau pelanggaran itu, tapi dijadikan sebagai pelajaran gitu untuk lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Di hukuman yang berikutnya tadi ada mengajarkan anak itu untuk mengikuti aturan karena takut dihukum. Ya selama ini memang seperti itu ya. Kita ada aturan ya. Ketika anak-anak itu mau disiplin, mereka itu rasanya terpaksa gitu karena takut aja gitu melanggar hukum yang atau aturan yang sudah ada gitu. Jadi itulah yang disebut hukuman. Tidak mengajak anak itu untuk lebih disiplin gitu, cuma mereka lebih gimana ya kata-katanya ya, lebih mementingkan pokoknya mereka takut dihukum aja gitu, bukan dari kesadaran dirinya gitu. Berikutnya mengkritik kepribadian anak dibanding menanggapi perilakunya. Ada kalanya memang guru-guru
itu lebih langsung mengkritik gitu ya, kita tidak mengajak anak itu diskusi dulu gitu. Kenapa anak itu seperti itu? Nah itu kadang seperti itu yang bisa menjatuhkan anak juga, yang mental anak gitu. Karena perilaku yang seperti itu harus kita hindari sebagai seorang guru. Nah, ada teori motivasi perilaku nih ya. Teori motivasi perilaku manusia itu ada dua, motivasi dari eksternal atau dari luar nanti, kemudian ada dari internal. Dari eksternal itu juga dibagi dua. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya, itu yang dari luar ya. Misalnya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya ya, jadi itu motivasi dari luar diri dari seorang anak atau kita ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Jadi orang itu biasanya melakukan sesuatu itu karena ingin memperoleh imbalan gitu ya. Benar ya? Selama ini kan kita seperti itu ya. Iya. Ada di sini biar mendapat kue. Itu termasuk juga motivasi dari eksternal ya. Kemudian yang dari motivasi internal itu sama aja kita melakukan tujuan disiplin positif ya, dimana untuk menghargai diri sendiri kita sadar betul gitu, memang apanya itu muncul dari diri kita sendiri gitu, kesadarannya itu kemudian menjadi insan sesuai harapan kita. Misalnya saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, jadi kita sadar sendiri gitu ya dari diri sendiri. Mungkin sampai di sini dulu, ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke aspek selanjutnya. Jelas. Lanjut. Nah, kebutuhan dasar manusia. Memang ya setiap manusia itu memang punya kebutuhan gitu ya, di samping kebutuhan rohani, jasmani, dan juga ada kebutuhan lain. Nah, pada kesempatan kali ini kebutuhan yang kita bahas itu yang pertama kasih sayang dan rasa diterima. Ini sangat itu ya sangat penting dan merupakan kebutuhan dasar kita gitu. Kita diterima di orang lain gitu, di masyarakat gitu ya, dan kita juga pengen merasakan kasih sayang dari pasangan misalnya ya. Makanya segera. Mungkin dari orang tua gitu ya. Kita tidak munafik sebagai manusia, pasti ini diperlukan gitu. Kasih sayang dan kemudian kekuasaan, ini juga termasuk kebutuhan dasar kita. Manusia butuh kekuasaan ya, Pak? Betul, iya. Berarti butuh kekuasaan? Iya, betul kan? Itu gimana? Enggak. Oh iya. Manusia dong. Mungkin minimal kekuasaan yang dimaksud di sini mungkin bukan kekuasaan secara politis saja gitu. Mungkin kekuasaan terhadap diri kita sendiri. Kan kita yang menguasai diri kita tanpa diatur atau dikuasai oleh orang lain. Mungkin begitu. Maksudnya seperti itu ya. Jadi untuk kebutuhan kekuasaan itu ya seperti tadi yang dijelaskan dengan kita ya, kekuasaan untuk diri kita sendiri tanpa orang lain. Kemudian ada kesenangan, setiap kita pasti pengen senang ya. Kalau bisa selalu senang malah, ada sedih-sedih gitu ya. Itu Jangan galau. jangan galau gitu kata teman kita di belakang. Mudah-mudahan kita selalu senang ya. Enggak juga, Pak. Manusia tuh nggak boleh senangnya Pak. Nanti Kalau bisa kan? nggak bisa. Oh nggak bisa. Diusahakan bisa ya. Oke. Lanjut. Kebebasan. Setiap kita juga perlu kebebasan ya. Apalagi dalam menjalankan sesuatu gitu, kita tidak mau ditikung ataupun dipengaruhi ataupun terikat gitu. Pokoknya
kita harus memiliki rasa kita juga butuh kebebasan gitu dalam suatu hal, berpendapat misalnya ya, apalagi kebebasan dalam memilih kebebasan dalam mencintai. Iya. aduh kayaknya itu lagi galau kita ya harusnya ya jangan sedih Pak. Kebebasan dalam berekspresi lah. Berekspresi. Mengutarakan pendapat. mantap keren ya, itu salah satunya. Kemudian kebutuhan dasar yang terakhir itu bertahan hidup ya, atau survive ya. Survive. Jadi ini 5 kebutuhan dasar manusia ya. Berarti makan tuh salah satu cara untuk bertahan hidup. Iyalah. Iya. Kan kebutuhan pokok itu. Iya. Selanjutnya ini ada posisi kontrol restitusi ya. Jadi seorang guru itu kita memang punya posisi gitu, posisi terhadap murid dan juga terhadap teman-teman gitu. Yang pertama ada ya, terutama ini dalam murid ya. Yang pertama ada posisinya sebagai penghukum ya. Posisi penghukum ini Menghadik. misalnya ya, guru itu menghadik atau merunjuk-unjuk ya, menyakiti atau menyindir siswa. Kemudian pokoknya selama ini memang kita juga sering di posisi ini ya, penghukum gitu. Ketika anak kita melakukan kesalahan gitu. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi posisi kontrol restitusi ya. Jadi kita sebagai guru ada 5 posisi kita. Yang pertama ada sebagai penghukum ya, membuat orang lain merasa bersalah. Kemudian kita juga bisa sebagai teman bagi murid kita, ada sebagai pemantau, dan terakhir itu sebagai manajer atau manajer ya. Bisa juga kita sebagai manajer ya, sebagai murid. Nah, yang pertama untuk penghukum, nah ini contohnya itu menghardik, merunjuk-unjuk, menyakiti dan menyindir siswa. Ya, ini sering kita lakukan ya di kelas. Kalau bisa nanti dikurangi ya. Contohnya gimana Pak? Contohnya Contohnya itu, tadi kan. nah ini nih contohnya, kalau kamu tidak melakukannya awas ya gitu. Oh ya kan Misalnya ngancam gitu, ngancam siswa itu kan tidak boleh ya. Kemudian hasilnya nanti siswa itu bisa saja kan memberontak gitu, menyalahkan orang lain ataupun berbohong gitu. Kalau kita terus menghardiknya ataupun menyakitinya gitu. Pak, kalau misalnya Ya. siswanya kan kita ancam nih, malah makin jadi Pak. Jadi Jadi. gimana harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan kalau siswa itu seperti itu bisa kita dekatin ya. Nanti ada di apa selanjutnya? Oh, ada lagi ya Ada sih. pembahasan. Selanjutnya ketika kita menemukan kasus-kasus pada siswa, bagaimana kita cara menanganinya gitu. Ada materi selanjutnya nanti ya. Ya. Nah, baik, posisi kontrol yang kedua ada membuat orang merasa bersalah ya. Nah, contohnya ini kita misalnya berceramah dan mengatakan seharusnya titik-titik. Nah, ibu kecewa gitu. Seharusnya kalian misalnya nih, ketika ada kita temukan siswa yang tidak mau ikut aktif belajar atau dia ngobrol atau tidak mendengarkan kita ketika menjelaskan gitu ya. Nah, kita langsung nih mendekati siswa tersebut dan kita ya mendekati siswa tersebut dan memulai percakapan. Misalnya Adi gitu, Adi kenapa kamu tidak mau belajar gitu, kamu tidak kasihan sama bapak misalnya gitu. Jadi Kita nggak boleh dikasih Pak. nah itu kan juga membuat anak itu merasa bersalah gitu ya. Oh iya, itu ya. Jadi Gara-gara kamu saya pusing gitu Ya, ya. Itu nggak boleh ya Pak ya. sudah capek-capek bapak menjelaskan, misalnya kamu tidak kasihan pada bapak dari tadi menjelaskan gitu. Jadi kan di situ ada rasa-rasa bersalah gitu ya. Jadi itu contoh dari membuat orang merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol yang ketiga ada teman. Ini memang kebanyakan kita mungkin ya. Nah, nih. Kebanyakan Kalau ini itu memang boleh bagus. juga, Pak, ya.
Tapi memang kita harus tahu batas-batasannya gitu ya. Sebagai teman boleh, tapi teman yang gimana dulu gitu. Yang Kita gini ya boleh ya. nah, betul. Ya kita harus bisa ya memilah-milah gitu mana yang positif gitu. Tapi kalau bisa memang kita ya positif ini memang Jadi kita tahu ya, Pak. rata-rata kita udah terapkan ya. Kita harus tahu tuh kita tuh guru sama teman dia. Ya, betul. Kemudian Isinya Pak. ini contohnya tadi tahu ya untuk posisi sebagai teman ini. Tahu Pak, kita contohnya di sini. Nah, Banyak Pak, ada sampai contohnya ya Pak. Lanjutnya. contohnya tadi misalnya ayolah lakukan atau kerjakan tugas gitu ya. Itu ada kata-kata ayolah gitu. Itu berarti masih Masih kayak teman. kayak teman gitu ya, Iya. kata-katanya itu memang kayak teman gitu. Ayo Adi, silakan kerjakan tugasnya gitu misalnya. Kemudian ada posisi pemantau di sini yang keempat ya. Ini juga tingkatannya di atas teman. Nah, pemantau ini biasanya kita itu menghitung ataupun mengukur ya, mengukur dari kemampuan siswa, misalnya menyesuaikan diri, penelitian, mengawasi gitu. Kita bisa memantau siswa-siswa kita dalam proses pembelajaran dengan cara mengukur bagaimana mengukur kemampuannya, mengawasinya, dan juga memantau dalam proses pembelajaran. Kemudian ada posisi manajer, ini posisi paling tinggi dalam posisi kontrol kita sebagai guru ya. Ini jarang ditemukan ya di sekolah-sekolah atau di sekolah kita juga mungkin masih terhitung ya Pak. Itu posisi manajer ini. Kayak gimana? Manajer ini mungkin gimana? Kontrol. Ya Pak. Ya. Nah jadi dari posisi kontrol ini ya, posisi kontrol dari restitusi ini mungkin yang kita harapkan ya ketika kita mengikuti kegiatan ini gitu ya. Nah itu kita menjadi seorang guru yang sebagai manajer begitu. Manajer itu dalam artian kita bisa menghargai diri kita sendiri, kemudian ketika melakukan perbuatan itu guru biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan begitu, dan sebagai guru itu adalah yang sebagai manajer itu kita mengarahkan begitu, yang mengarahkan, bukan menjustifikasi atau menjudge murid tersebut bersalah atau dan lain sebagainya, tapi kita lebih kepada menggali pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Contoh misalkan yang di slide itu apa yang kita yakini, misalkan anak-anak itu melakukan kesalahan begitu, kemudian kita balik bertanya kepada mereka. Misalkan nih anak masuk terlambat ke kelas kita, nah itu kita jangan langsung justifikasi anak itu mau datang terlambat terus langsung kita marahi, tetapi kita tanya dulu, kamu kenapa terlambat begitu, kamu kenapa terlambat, terus keterlambatan kamu ini sudah sesuai belum dengan kesepakatan kita di awal gitu. Nah setelah itu baru kita gali gitu ya. Setelah mereka yakini atau kesalahan mereka, baru nanti kita solusi bareng-bareng gini. Setelah itu apa yang harus kamu lakukan misalkan gitu. Itu Pak. Terima kasih. Iya, ya, itu tadi ya untuk posisi manajer itu kita harus menggali ya dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa kita. Ya. Paham ya untuk yang posisi kontrol kita sebagai guru? Baik, untuk selanjutnya kita lanjutkan perbedaan aturan dan kesepakatan kelas. Bapak Ibu mungkin kesepakatan kelas sudah pernah dilakukan belum? Sudah. Kalau di sini perbedaan aturan dan kesepakatan kelas. Kalau aturan itu dibuat oleh pihak yang berwenang ya. Biasanya misalnya kalau aturan Kata tertib masuk sekolah gitu ya, itu dibuat oleh dinas atau kalau di sekolah kesiswaan ya, manajemen atau kesiswaan.
Kemudian aturan itu juga bersifat memaksa, ya, yang harus dituruti dan dijalankan. Ya. Kemudian bentuknya terikat, ya, atau larangan. Ya, aturan itu biasanya larangan kan, kebanyakan seperti itu. Ya. Kemudian berlaku pada satu pihak yang dituju. Ya, benar ya? Satu pihak aja yang berlakunya. Kemudian jika terjadi pelanggaran ada hukumannya, itu yang disebut aturan. Ya, jadi kalau kita melanggar aturan itu akan disanksi atau dikenakan hukuman. Kemudian kalau kesepakatan kelas itu berarti kan kesepakatan antara kita semua gitu ya, komunitas ataupun warga yang ada di kelas tersebut gitu. Nah, kesepakatan kelas itu dibuat oleh setiap pihak yang terlibat. Jadi semuanya ikut menentukan kesepakatan apa yang akan kita buat. Kemudian melibatkan negosiasi. Jadi masih bisa dinego gitu. Aturan-aturan atau kesepakatan yang akan kita buat masih bisa dinego. Apakah kita sepakat atau tidak. Gitu. Kemudian bentuknya harapan bersifat perilakunya nanti ke arah yang positif. Ya. Jadi bagaimana kita membuat kesepakatan itu yang mengarah ke positif, tidak ke aturan ataupun hukuman. Ya. Kemudian berikutnya berlaku pada semua yang terlibat. Jadi kesepakatan kelas itu atau kesepakatan yang kita buat itu hanya berlaku di dalam ya. Jadi kalau nanti kita temukan kasus-kasus pada anak kita, sebaiknya kita menggunakan segitiga restitusi ini. Yang pertama nanti kita ini dulu ya, kita menstabilkan identitas ya. Apa itu menstabilkan identitas? Ya. Nah, misalnya seperti ini ya, ada seorang anak mempunyai kasus terlambat, dia terlambat ke sekolah misalnya, kita harus panggil anak tersebut gitu ya, jangan kita hukum langsung, kita panggil gitu. Kita tanyakan kenapa kamu terlambat sekolah misalnya, atau kenapa terlambat masuk gitu. Kita tanya-tanya dulu penyebab atau kenapa dia telat ke sekolah. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Ya, lanjutan dari yang tadi, kita tanya lebih dalam lagi kenapa dia telat, ya alasannya apa gitu. Ya, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, dengan sikap dia atau tindakan dia seperti itu, apakah sudah sesuai mungkin dengan keyakinan yang sudah dibuat di kelas gitu. Misalnya telat itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas. Kalau belum ya bagaimana gitu ya. Itu yang disebut segitiga restitusi. Jadi memang ini bagus ya. Kemarin saya juga sudah terapkan sebenarnya di kelas gitu. Memang bagus gitu. Kita memang validasi dulu, kita menstabilkan dulu kenapa dia telat gitu. Nanya gitu. Semuanya alasannya kita tanya-tanya gitu, dan kita hubungkan dengan keyakinan yang atau kesepakatan kelas yang dibuat di kelas. Selanjutnya mungkin itu saja Bapak Ibu ya. Saya mau tanya boleh? Ya. Nah, misalnya gini nih, saya menemui masalah nih semuanya, misalnya jarang mengerjakan tugas. Sekali, 2 kali, 3 kali saya pakai segitiga restitusi. Ya. Nah, nggak berubah-ubah nih, tetap kayak gitu. Apa yang harus kita lakukan? Baik, pertanyaan dari Ibu Dania tadi, ya, ada seorang anak, dia sudah sering tidak mengerjakan tugas dan sudah diterapkan segitiga restitusi. Nah, bagaimana kalau anak itu memang tidak ada perubahan gitu ya, masih mengulangi lagi kesalahan yang sama gitu. Mungkin bisa ini tuh, bisa kita lebih mendekati anak itu lagi gitu. Mungkin belum pas gitu ya, belum pas atau belum kena gitu di hatinya ketika kita melakukan diskusi gitu berdua sama dia, atau mungkin bisa melibatkan mereka gitu ya, ataupun orang tua gitu, untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi anak tersebut gitu. Kalau yang tadinya gimana Bu? Misalnya masih berdua aja atau sudah dengan guru desa? Nah, maksudnya validasinya masih berdua nih ya kan. Nah, berarti kita harus tambahkan kalau emang udah 3 kali yang berubah, kita panggil guru BK dan orang tua
Iya, boleh. Nanti bisa berkolaborasi dengan guru BK ataupun orang tua. Memang tetap menerapkan, kita coba lagi sertifikat restitusinya. Mungkin dengan bantuan guru BK ataupun orang tua dia bisa berubah. Gimana? Boleh. Tadi ada lagi kayaknya tadi yang guru yang ngejudge itu. Ya kan? Guru yang Masuk, kenapa di dunia Indonesia itu mah? Nah itu. Itu gimana ya pacarnya kadang-kadang kita asal lagi suka kamu gitu kan? Nah itu. Kenapa? Betul. Kebanyakan memang tidak sedikit kita temukan guru yang seperti Oh, itu. enggak, emang semua guru atau Oh, semua ya? Semua guru apa ya? Termasuk saya dong. Iya. Kadang-kadang kamu ini nggak pinter gitu kan? Saya paham dengan ibu. Memang seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, kalau kita langsung menjudge anak itu sangat tidak dibolehkan. Iya. Karena bisa merusak mental anak, terus bisa menurunkan semangat belajarnya, bisa saja dia down dan kehilangan arah gitu ya. Jadinya dia bisa malas-malasan untuk belajar, malas untuk sekolah gitu ya. Seperti itu Bu. Jadi sifat-sifat seperti itu kalau kita sebagai seorang guru sebaiknya jangan diterapkan gitu. Itulah pentingnya kita selalu berbagi atau berkolaborasi ya biar menambah ilmu ataupun wawasan tentang pendidikan ya. Seperti itu. Tadi nomornya duluan nggak? Keluarin aja nomor tuh. Ya nggak apa-apa. Kalau enggak saya aja lagi nih, nanya nih. Nanya apa? Ini kita akan refleksi. Saya Tapi ya. saya sih gembira. Baik, ini di akhir ya. Untuk refleksi ini ada 4 tahapan. Pertama nanti perasaan Bapak Ibu diikuti Bahagia. kemudian peristiwa apa ya yang terjadi selama kegiatan ini, kemudian pelajaran yang Bapak Ibu ambil mungkin ya dari kegiatan ini, dan terakhir rencana selanjutnya dari kegiatan ini Bapak Ibu mau gimana gitu. Menerapkan. Ada perwakilan saja ya. Ya, puasa. Itu aja. Puasa. Nggak terekam. Situ aja yang di situ. Ini ya. Siapa? Dari refleksi yang pertama dulu, perasaan. Silakan. Ya sih, ya senang ya karena nambah ilmu juga. Terus peristiwa yang kita ingat di sini adalah penjelasan dari Pak Taufik bahwa guru yang ideal itu harus seperti apa gitu. Tidak dari pelajarannya, ya kita jadi refleksi terhadap diri kita sendiri gitu. Oh ternyata kita masih banyak kekurangannya dan perlu perbaikan selanjutnya. Rencana selanjutnya ya pasti kita harus bisa lebih baik. Ya sih. Sudah. Itu dari perasaan dan rencana selanjutnya ya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain untuk peristiwa dan pelajaran hari ini mungkin yang didapat. Bu Sri. Busri. Rasanya senang gitu ya mengikuti kegiatan hari ini, menambah wawasan baru gitu ya. Peristiwanya kayak workshopnya menggembirakan, ceria, terus banyak hal yang ternyata teman-teman kita mengalami hal-hal yang baru atau yang seru dan seterusnya. Pelajarannya mungkin kayak tadi kita sebagai guru mungkin belum bisa jadi spek bidadari, mungkin ada beberapa hal yang perlu diperbaiki juga dalam diri sendiri gitu ya. Terus rencana selanjutnya mungkin yang kemarin sempat tidak terdokumentasi pada saat yang kayak kejadian kelas itu ya, sebelumnya tidak terdokumentasi dengan baik. Mungkin rencana selanjutnya itu akan didokumentasikan dengan baik sehingga siswa itu bisa mengerti aturannya di dalam kelasnya untuk mencegah masalah-masalah di depan, mungkin dia lupa tugas dan sebagainya. Mungkin kalau sudah tertuang di kesepakatan kelas lebih tidak banyak masalah di depannya. Mungkin dari saya ya. Keren dan hebat. Jadi tadi saya tangkap perasaannya itu senang. Iya, senang Ya, dong. termasuk tadi kebutuhan kita ya. Jadi Iya, terpenuhi betul. dong Bu Sri ya. Iya. Ada rasa kesenangan gitu ya. Terima kasih ya Bu Sri. Sangat ini keren jawabannya ya. Baik, mungkin itu refleksi dari teman-teman atau mewakili dari teman-teman semua ya. Ini kemudian ini ada Coba bacaannya pakai baca.
Ini saya kutip dari Buya Hamka nih. Ya. Ada kata-kata ikhlas dan sejati akan bertemu dalam senyum anak kecil. Ya, senyum yang sebenar-benarnya adalah senyum. Ya. Pak, kalau senyum bebek apa? Baik, Bapak Ibu, mungkin untuk kegiatan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan nanti di kegiatan lain kita masih bisa join ya. Oh iya, asal tak ada gue. Saya aturkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua sudah menghadiri diseminasi disiplin positif ini. Sebagai tugas saya juga sebagai calon guru penggerak angkatan 10 ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan bahagia. Jangan lupa selalu semangat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semangat hari ini. Baik, ini awal pertemuan pertama kita ya untuk mata pelajaran matematika. Ya, sudah kenal dengan Bapak? Sudah. Sudah ada yang kenal ya? Kenal namanya? Oh, ada namanya. Karena ada namanya ya. Kalau nggak ada kenal nggak? Iya. Perkenalkan nama Bapak Taufik. Selama 1 tahun ke depan nanti kita akan belajar matematika sama-sama ya. Baik. Untuk pelajaran matematika kita harus membuat satu peraturan dulu atau bisa disebut dengan keyakinan kelas. Tahu keyakinan kelas itu apa? Pernah dengar nggak keyakinan kelas? Baru pertama ya. Yang lain mungkin ada yang tahu? Ya. Jadi peraturan kelas atau keyakinan kelas itu sama aja dengan hal-hal apa saja yang harus kita patuhi atau taati di dalam kelas selama proses pembelajaran ya. Jadi biar kita nanti pembelajarannya asik, menyenangkan, santai, nyaman. Jadi kita harus membuat suatu keyakinan kelas sama-sama ya. Selama ini mungkin kalian ada waktu SMP itu ada namanya peraturan di kelas atau apa kalau waktu SMP? Tata tertib ya, tata tertib ya. Kalau sekarang itu kan namanya keyakinan kelas ya. Tata tertib dan keyakinan kelas itu memang sangat berbeda ya. Kalau tata tertib itu biasanya dibuat oleh sekolah ya atau juga guru gitu. Jadi dia searah gitu tanpa diskusi dengan murid ya. Nah, kalau keyakinan kelas itu yaitu kita sama-sama murid dan guru membuat suatu peraturan-peraturan dan semuanya harus setuju ya. Baik, untuk keyakinan kelas langkah pertama nanti Bapak akan bagikan ini. Kalian boleh menjawab peraturan-peraturan apa saja atau keyakinan apa saja yang harus kita terapkan di kelas ya. Nanti boleh diisi 1 atau lebih di sini. Setelah itu nanti tempel di sini ya. Ya, kalian tuliskan boleh 1 atau lebih. Kalian maunya pembelajaran matematika itu seperti apa suasana di kelasnya. Silakan ditulis di sini. Jelas? Oke. Baik kan? Yang sudah boleh ditempel ya.
ketertiban kelas ya. Ketertiban kelas. Apalagi tadi kalian tidak boleh tidur itu sama ya, masuk ke sini ya. Oke, kemudian menginginkan suasana kelas yang kondusif dan aktif. Ya, jadi setiap siswa itu apa? Berperan aktif dalam pembelajaran boleh. Apalagi 4 tadi yang belum adanya interaksi antara guru itu aktif ya, masuknya aktif. Ini juga suasana yang aktif. Ya tadi ada ya, tidak boleh ngomong sampah ya tadi ya. Ya, jadi setiap siswa harus apa? Menjaga kebersihan. Setiap siswa harus menjaga kebersihan kelas. Setiap siswa mungkin menjaga barangnya ya, barang-barangnya. Setiap siswa gimana? Menjaga barang, menjaga barangnya masing-masing ya. Barangnya masing-masing. Kemudian yang ke-6, apalagi kira-kira? Ada lagi? Ya, menghormati guru ya. Setiap siswa harus. Tadi ada kan ya di sini saling menghormati ya? Ada Bapak. Harus menghormati guru. 7. Ada lagi kira-kira dari yang tadi kita buat? Tidak boleh terlambat. Ya, Pak. Enggak terlalu. Yang waktu terlambat dulu. Berarti datang tepat waktu ya? Ya. Setiap siswa berarti harus masuk ya? Setiap siswa masuk tepat waktu. Ya, jadi tidak boleh terlambat. Kita ada itunya enggak? Dispensasinya, misalnya 5 menit masih boleh masuk atau 10 menit. 10 aja Bapak. Berapa? 5 menit? 10 masuk tempat waktu. Dispensasinya 10 menit ya. 10 menit. Mungkin ada lagi dari sini. Menjaga kekompakan. Artinya kekompakan dalam hal apa? Bukan kekompakan untuk mengerjakan tugas ya. Mengerjakan tugas nanti tetap individu atau masing-masing. Ya. Setiap siswa harus menjaga kekompakan. Kita review lagi. Ada lagi nggak? Suasana yang aktif udah. Tepat waktu, tidak boleh terlambat udah. Tenang. Diperbolehkan makan sudah. Jangan berisik udah belum di sini. Udah ya, yang tertib ya, tertib. Tidak suka mencuri pulpen udah. Tidak boleh berkata kasar. Itu masuknya saling menghargai ya. Sudah. Ada lagi? Mungkin tambahannya dari sini. Kira-kira ada lagi nggak? Cukup. Berkatakan. Cukup. Menjaga bahasa. Menjaga bahasa. bahasa. Tidak berkata kasar, Pak. Tidak berkata kasar, boleh. Apa kata-kata yang positifnya kira-kira? Setiap siswa Setiap siswa tidak menggunakan bahasa yang sopan. menggunakan Bahasa yang sopan. bahasa yang sopan.
Nah, ada lagi? Ada lagi enggak? Ini udah 9. Cukup Pak. Cukup sepertinya Pak. Cukup Pak. Ya. Baik, tadi dari semua yang kalian buat ini aturan-aturan di kelas kita buat dalam bentuk kalimat-kalimat positif, yaitu ada jumlahnya 9. Ya, dari banyak ini jumlahnya 9 setelah kita buat kalimat positifnya, karena ada beberapa tadi yang sama ya, yang sama jawabannya gitu. Nah, dari kalimat-kalimat positif ini kita akan tetapkan ya keyakinan kelas mana yang harus kita terapkan nanti selama 1 tahun ke depan selama pembelajaran matematika ya. Apakah 9 ini kalian setujui untuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas atau tidak ya? Kembali kita ulas ya. Untuk nomor 1 ya, ini kita tetapkan ya untuk keyakinan kelas yang nomor berapa aja ya. Nomor 1, setiap siswa diperbolehkan makan jika diizinkan guru. Setuju? Setuju Pak. Setiap siswa berperan aktif dalam pembelajaran. Setuju Pak. Setuju Pak. Jadi nanti memang aktif ya. Iya, Pak. Aktif bertanya, aktif menjawab jika ada guru yang bertanya. Setuju ini? Oke, clear. Lanjut yang keempat, setiap siswa harus menjaga kebersihan kelas. Ya, ini sangat penting ya. Ini juga sangat mengganggu kalau ada kotoran di kelas ya. Jadi ini memang harus salah satu kesepakatan kelas. Nomor 5, setiap siswa menjaga barangnya masing-masing ya. Jadi nanti kalau ada barang-barangnya yang berharga itu tanggung jawab setiap kalian ya. Siapa? Kalau misalnya keluar dibawa seperti HP, duit gitu ya. Jadi ini gimana? Setuju atau tidak? Menghormati guru. Setuju Pak. Setuju. Setuju. Setiap siswa masuk tepat waktu. Dispensasinya 10 menit. Setuju Pak. Setuju Pak. Baik. Setuju. Lanjut. 8. Setiap siswa harus menjaga kekompakan. Setuju. Jadi nanti tidak ada yang menyendiri ya. Kalau ada yang menyendiri gimana? Ya, artinya nanti kompak ya, kompak baik di kelas ataupun di luar ya. Kompak dalam hal yang positif, tidak dua-dua tidak tidak. Terakhir, setiap siswa menggunakan bahasa yang sopan. Oke, kayaknya ada satu lagi nih yang belum. Gimana masalah seragam? Oh iya. Bebas Kita tetapkan salah satu kesepakatan kelas atau tidak? Misal kalau seminar itu seragamnya putih abu ya, dan setiap hari itu kan memang berbeda ya. Kalau ada seragamnya yang berbeda gimana? Apakah kita tetap boleh masuk ke kelas belajar matematika atau tidak? Jangan Pak. Tidak. Berarti kita tetapkan salah satu ya. Iya Pak. Jadi setiap siswa gimana? Menggunakan atribut Setiap siswa menggunakan seragam dan atribut yang lengkap ya. Atribut lengkap sesuai harinya ya. betul. Jadi salah satu kesepakatan kelas kita juga ya, atribut lengkap dan seragam sesuai dengan harinya. Bahwa kesepakatan kelas ini memang kita buat sama-sama dan nanti sebagai acuan untuk pembelajaran matematika ke depan. Ya. Baik anak-anakku, untuk kesepakatan kelas kita sudah clear dan kita tetapkan bersama. Ini ada 10 kesepakatan yang harus kita taati selama proses pembelajaran matematika ya. Nanti kalaupun ada pelanggaran-pelanggaran dari ini mungkin bisa diingatkan temannya kalau Bapak tidak ada ya. Oke, untuk hari ini kita cukupkan untuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelasnya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.